Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Teror hantu Sungai Musi. Mayat, tolong ada mayat. Hampir saja kujatuhkan sebuah piring yang sudah kubilas saat mendengar teriakan kencang dari Pak Bayu tetanggaku. Dengan cepat kubilas beberapa piring dan sendok yang tersisa. Kemudian dengan tergesa kulangkahkan kaki ke rumah Pak Bayu. Aku memandang ngeri ke arah mayat lelaki bernama Ujang tersebut, sembari menutup hidungku. Baunya begitu menyengat dan rasanya aku ingin muntah. Melihat kondisi mayat dengan kepala bagian belakang telah berlubang. Sebagian orang di sana hanya mampu memandangi sang mayat dengan ketakutan. Akhirnya, seusai zuhur, Ujang pun dimakamkan. Ibunya menangis meraung-raung melihat jasad putranya yang dikebumikan. Kematian tak wajar Ujang yang ditemukan mengapung di Sungai Musi pagi tadi sungguh menghebohkan kampungku. Ujang, lelaki berumur 20 tahunan itu memang sering memancing ikan sepulang ia bekerja menjadi kuli panggul di Pasar 16. Aku pernah beberapa kali bertemu Ujang yang terlihat memancing di area pinggiran sungai dekat rumahku. Ujang memang telah dikabarkan menghilang sejak 2 hari yang lalu. Namun tak ada yang menyangka Ujang akan menjadi salah satu korban keganasan hantu Banyu ini. Hantu Banyu atau hantu air merupakan sosok makhluk gaib yang banyak dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan sebagai sosok hantu ganas dan menyeramkan. Setiap tahun, sosok hantu berambut panjang ini akan meminta korban. Itulah kenapa dari dulu banyak orang tua yang melarang anaknya berlama-lama berenang atau memancing di sungai. Hantu Banyu tidak akan melepaskan korbannya hingga ia berhasil menghisap otak dan isi kepala korban. Rambutnya yang panjang, hitam, dan tajam akan mengikat korban sampai terjatuh dan tenggelam di sungai. 3 hari setelah kematian Ujang, kampungku kembali kehilangan seorang wanita bernama Asih. Ibu dengan 2 anak itu menghilang di sore hari menjelang maghrib. Saat itu anaknya yang kedua meminta dimasakkan mie goreng. Bu Asih pun ke warung, tapi menjelang tengah malam, Asih belum juga kembali. Suami dan beberapa warga berusaha mencarinya, termasuk mencari ke Sungai Musi menggunakan perahu. Namun, Bu Asih belum ditemukan. Keesokan paginya, salah satu warga dikejutkan oleh seorang mayat. Mayat wanita yang tak lain adalah Bu Asih, ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan duduk menunduk dan kakinya melipat ke depan dengan posisi tangan memeluk kaki. Sama halnya dengan mayat Ujang. Kepala bagian belakang Bu Asih pun berlubang. Suami dan kedua anaknya memeluk orang yang amat mereka cintai dengan berurai air mata. Suami Bu Asih berteriak di depan Sungai Musi dengan keras dan penuh emosi. Air matanya menetes dengan perlahan di wajahnya yang memerah. Kakinya menendang-nendang angin dan jemarinya mengepal kuat sehingga urat-urat tangannya terlihat. Tak terasa mataku pun berair.
Kisah pilu yang menimpa mereka memang menyakitkan. Di usiaku yang sudah menginjak 18 tahun ini saja, aku tak ingin ditinggalkan oleh ibuku. Apalagi dua bocah yang masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Tuhan, apakah kami harus diam saja dengan kejadian seperti ini? Aku sungguh tak menyangka jika kampungku adalah target si hantu banyu tahun ini. Korban ketiga kembali ditemukan mengapung, tepat di pinggir sungai Musi saat ayah mulai menyalakan perahu mesin di subuh hari. Sebagai pedagang ikan, memang sehabis sholat subuh ayah akan menyeberangi sungai dengan perahunya untuk membeli ikan kepada para pemancing di daerah seberang sungai. Ayah tidak berteriak saat menemukan pria dengan lubang di kepala belakang tersebut. Ayahku memang bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan perasaannya begitu saja. Dengan tenang, ayah memberitahu ibu. Dan aku tidak sengaja mendengarnya dari balik pintu kamarku. Dengan refleks, kututup mulut dengan tangan saat mendengar ayah berkata bahwa dia telah menemukan mayat. Adikku menanyakan apa yang sedang terjadi kepadaku. Aku mengatakan apa yang aku dengar dari obrolan ibu dan ayahku. Sontak adikku langsung mengatakan, kalau korban ketiga adalah laki-laki, maka korban keempat adalah perempuan. Mendengar adikku berkata seperti itu, aku hanya bisa terdiam. Sore harinya, datang seorang paranormal ke kampungku. Aku yakin, ini pasti permintaan warga yang berharap paranormal itu mampu mengusir hantu banyu. Ayah dan ibu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat puluhan warga mengerumuni sang paranormal yang berdiri di pinggiran sungai. Dia terlihat mengucapkan kata-kata di segelas air. Kemudian air tersebut dipercikan ke sungai. Jam dinding kamarku telah menunjukkan pukul 11 malam. Namun mataku enggan memejam. Kubuka jendela kamar yang menghadap ke sungai Musi. Kusibak gorden biru agar pandanganku lebih leluasa. Dari kejauhan, jembatan Ampera terlihat tegak berdiri kokoh dengan lampu warna-warni yang indah menghiasinya. Kuhirup udara malam dan kuresapi alunan suara angin yang seolah menyentuh permukaan air sungai. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok yang tengah duduk di atas perahu ayah. Aku ingin menjerit ketika melihat wajah menyeramkan makhluk itu. Dengan matanya yang hitam, seolah tidak memiliki bola mata, ia menatapku dalam-dalam. Rambutnya yang legam dan teramat panjang terlihat kaku. Beberapa detik kemudian, ia menyeburkan diri ke sungai dan menghilang. Aku segera menutup jendela dengan tangan gemetar. Lalu sekuat mungkin kupejamkan mata hingga aku tertidur. Keesokan paginya, aku keluar rumah untuk menjemur pakaian. Biasanya, jam 8 pagi seperti ini, pinggiran sungai ramai oleh ibu-ibu yang mencuci pakaian sambil bercerita dan bercanda. Akan tetapi, sejak Ujang menjadi korban keganasan hantu banyu, aktivitas tersebut sudah ditinggalkan. Mereka memilih untuk mencuci di rumah masing-masing. Aku kembali ke rumah dengan tergesa. Aku melupakan sesuatu. Buku yang dipinjam dari perpustakaan sekolah Niko tentang hantu banyu. Korban hantu banyu bukanlah diambil secara acak, namun memiliki pola yang bisa dipikirkan jika kau mengetahuinya. Kuambil kertas dan pena, lalu mulai berpikir. Kucoret kertas tersebut berusaha merangkai pola.
Bu Asih ditemukan meninggal 3 hari setelah Ujang. Pak Danu meninggal 6 hari setelah Bu Asih. Besok tepat 12 hari setelah meninggalnya Pak Danu. Jika benar pola jarak harinya dikali 2, berarti besok akan ditemukan korban lagi. Korban keempat. Dan korbannya perempuan. Seperti kata Niko yang pernah mengatakan, jika korbannya mungkin berpola laki-laki, perempuan, laki-laki, dan selanjutnya perempuan. Tubuhku langsung lemas. Keringat dingin membasahi dahiku. Kenapa aku harus membaca buku ini? Kenapa aku harus menemukan kalimat ini? Korban hantu Banyu adalah manusia yang pernah melihat wajahnya secara langsung, dan ia menatap manusia itu dengan tatapan yang teramat dalam. Jantungku berdetak kencang mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba suara ibu memanggilku. "Amel, tolong ambilkan ember," teriak ibu dari pinggir sungai. Kuhampiri ibuku dan kulihat ia menyeringai saat melihat kedatanganku. Aku terheran dengan ekspresi wajahnya. "Ini embernya, Bu." Saat kuulurkan ember ke ibu, baru aku teringat jika sebelumnya ibu ke pasar, bukan berada di pinggir sungai seperti sekarang. Aku ingin berteriak, tapi tangan dan kuku-kuku tajam itu sudah melekat di pergelangan tanganku. Kemudian aku terpeleset dan tercebur ke dalam sungai. Aku telat menyadari semuanya. Bahkan aku pun tak sempat membaca kalimat paling akhir buku tersebut. Hantu Banyu akan menjelma menjadi seorang yang kau kenal. Lalu, ia akan menyeretmu ke dalam sungai tanpa bisa kau lawan.